Om Swastiastu, kami dari kelompok 6, mata kuliah pemasaran hospitality, akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Program Manajemen Produk. Adapun anggota kelompok kami bertiga, yaitu yang pertama ada Anggita Herliana, yang kedua ada Nadila Jainul, yang ketiga ada saya, Erin Widiantini. Selanjutnya presentasi akan dimulai oleh Anggita. Baik, terima kasih Arin. Saya akan membacakan tentang pengertian manajemen produk. Product management adalah fungsi organisasi dalam perusahaan yang berurusan dengan pengembangan produk baru, pembenaran bisnis, perencanaan, verifikasi, perkiraan, penetapan harga, peluncuran produk, dan pemasaran produk, atau produk di semua tahap siklus hidup produk. Product management terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama product development dan product marketing. Next. Adapun konsep produk baru, pengembangan produk baru tidak lepas dari biaya, ketidakpastian, dan risiko. Risiko kegagalan menurut Cooper 1993. Mayoritas program pengembangan produk baru gagal mencapai pasar sasaran dan dari produk baru yang benar-benar dapat mencapai pasar. Sekitar 35% diantaranya mengalami kegagalan. Konsep produk baru dapat ditelah menjadi dua perspektif, yaitu baru bagi pasar atau new to market, dan juga baru bagi perusahaan bersangkutan atau new to the firm. Next. Secara garis besar, aktivitas pengembangan produk baru bisa menghasilkan 6 macam tipe produk baru, seperti produk baru bagi dunia atau new to the world products, lini produk baru atau new product line, perluasan lini atau line extension, penyempurnaan produk yang telah ada atau improvements to existing product, repositioning, dan juga pengurangan biaya atau cost reduction. Next. Timing memasuki pasar atau pionir. Menurut Buzel dan Gale, tahun 1987 menyatakan bahwa pionir adalah perusahaan yang pertama kali mengembangkan suatu produk atau jasa. Pionir atau first mover dan imitator atau follower, berbagai literatur pemasaran mengungkap paling tidak 9 aspek yang diyakini sebagai keunggulan pionir, yaitu Ripson's locks atau antara pionir. Yang kedua, pionir berkesempatan untuk mencapai skala ekonomis sebelum later intense. Yang ketiga, pionir berpeluang membangun loyalitas merek dan switching cost, baik ekonomis maupun psikologis. Dan yang keempat, pionir berpeluang mendapatkan citra dan reputasi positif. Yang kelima, terciptanya hambatan masuk bagi para later entrants bila pionir mendapatkan perlindungan hak paten. Yang keenam, pionir berkesempatan mendominasi jaringan distribusi dan periklanan. Yang ketujuh, pionir dapat menciptakan standar produk. Yang kedelapan, pionir berpeluang untuk mempercepat proses belajar. Dan yang terakhir, pionir dapat mendominasi berbagai aset langka. Next. Timing memasuki pasar atau imitator. Ada 4 tipe imitasi, mulai dari yang berupa duplikasi terhadap produk secara ilegal dan sembunyi-sembunyi sampai produk yang benar-benar baru dengan inspirasi dari merek pionir. Menurut Skans tahun 1994, yaitu yang pertama, tipe counterfeits atau disebut product pirates. Yang kedua, tipe knockoffs atau clones. Yang ketiga, tipe design copies atau trade dress. Yang keempat, tipe yang paling inovatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inul. Baik, untuk siklus hidup produk,
Yang pertama, strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Beberapa alasan melakukan eliminasi produk adalah yang pertama, tingkat profitabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang ditetapkan. Yang kedua, ada produk masuk dalam fase decline, standar yang ditetapkan. Yang ketiga, ada produk mengalami penurunan dalam volume penjualan dan pangsa pasar. Dan yang keempat, ada produk tidak sesuai dengan tujuan atau objektif perusahaan, dikhawatirkan jika dilanjutkan akan mempengaruhi total bisnis. Bentuk dari eliminasi yang umum dilakukan ada 3. Yang pertama itu ada harvesting, merupakan strategi untuk memerah produk tersebut, entah dengan menaikkan harga atau menurunkan biaya secara drastis demi mendapatkan kenaikan profit yang signifikan. Yang kedua ada simplicity, adalah strategi untuk melakukan penyederhanaan lini produk, artinya perusahaan akan melakukan pemangkasan terhadap biaya-biaya yang dianggap sudah tidak diperhatikan lagi. Jadi produk hanya disisakan memiliki fungsi dasar saja, kembali dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang cukup atau agar bisa membiayai produk sendiri. Dan yang ketiga ada total line divestment, merupakan strategi untuk melepaskan lini produk secara keseluruhan, menghentikan sama sekali keseluruhan aktivitas produk, mulai produksi, distribusi, dan penjualan. Strategi ini jika tidak dilakukan dengan baik bisa berdampak negatif terhadap portofolio atau citra perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pemasaran produk dalam lingkungan virtual atau virtual product. Virtual marketing disebut juga e-marketing atau e-pemasaran elektronik dan tidak jauh berbeda dengan pemasaran secara offline. Cuma bedanya kita melakukan kegiatan ini memanfaatkan media internet atau online. Definisi ini sangat cocok untuk perusahaan yang berbasis dunia nyata yang menjadikan internet hanya sebuah media, sebagai sarana baru atau pasar baru. Di sini internet hanya sebagai kecil dari sebuah upaya marketing perusahaan yang jangkauannya sangat luas. Dalam pengertian ini, e-marketing mungkin sangat dekat dengan fungsi promosi dan penjualan atau sales di dalam pengertian marketing tradisional. Akan tetapi, bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi sepenuhnya di internet atau pasar, produk, layanan, interaksi, dan transaksi, seperti perusahaan mesin mencari search engine, layanan hosting, social networking, dan lain-lain. Pengertian e-marketing tersebut terlalu sempit, bahkan untuk sebuah situs pribadi atau blog yang sepenuhnya hidup di dunia virtual. Kebutuhan akan e-marketing jauh lebih luas daripada sekedar promosi dan penjualan. Produk-produk yang dipasarkan dalam lingkungan virtual bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu physical product, transaction related product, dan virtual product. Ada beberapa jenis atau item spesifik yang bakal meraih penjualan lebih besar, terutama yang memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama ada item-item yang memiliki brand recognition tinggi. Yang kedua ada barang-barang yang bisa ditransformasi ke dalam bentuk produk. Yang ketiga, item-item yang disertai jaminan keamanan oleh vendor terkenal atau pemasok yang sangat reliable. Yang keempat, item-item yang relatif murah. Yang kelima, item-item yang sering dibeli. Yang keenam, komoditas dengan spesifikasi standar. Yang ketujuh, item-item yang prosedur operasinya dapat didemonstrasikan secara lebih efektif dengan menggunakan video. Dan yang terakhir ada item-item yang terkemas atau package the item. Adapun isu terkait manajemen produk,
yaitu tujuan dari manajemen produk yaitu untuk mengembangkan suatu produk dan memasarkan produk tersebut mulai dari menganalisis kondisi pasar hingga menentukan fitur atau fungsi suatu produk dan termasuk meluncurkan produk di pasar serta mengikuti seluruh siklus hidup produk. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Wayan Sukasih, selaku Director of Sales and Marketing di Grand Miras Resort and Taloso Bali, dikatakan bahwa isu yang biasanya sering terjadi yaitu staf yang masih belum paham dengan produk baru yang akan diluncurkan dan kurang gencar dalam promosi. Saat pandemi, masalah yang terjadi semakin bertambah seperti kompetensi yang makin berat dan demam yang rendah. Tujuan makalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erin Widiantini. Baik, adapun tujuan makalah yang kami buat yaitu tujuan makalah ini dibuat untuk memahami materi program manajemen produk seperti pengertian manajemen produk, konsep produk baru, timing memasuki pasar, hubungan siklus hidup, produk, dan strategi eliminasi produk dan pemasaran produk dalam lingkungan virtual. Gambaran umum konsep Grand Miras Resort and Taloso Bali. Grand Miras Resort diresmikan berdirinya pada tanggal 22 Juni 1993 yang dibangun di atas tanah seluas 3,5 hektar. Yang beralamat di Jalan Pratama, Nusa Dua, nomor 74 Benoa, Kuta Selatan, Bali. Hotel yang dimiliki dan dikelola oleh PT Samudra Mahkota Beach atau Mekabox Surabaya. Adapun akomodasi dan fasilitasnya, Grand Miras Resort and Taloso Bali memiliki jumlah kamar sebanyak 377 kamar dengan tipe villa, apartemen, suite, family, premier, dan deluxe. Selain menawarkan akomodasi, adapun fasilitas yang terdapat di Grand Miras Resort and Taloso Bali yaitu sport recreation. Grand Miras juga memiliki 9 restoran yang di mana masing-masing restoran memiliki hidangan khas tersendiri seperti Japanese restoran, Chinese restoran, Western, dan yang lain-lain. Adapun fasilitas yang lain seperti children facilities, show and entertainment, nearby shopping, spa, dan beberapa ruang meeting. Selanjutnya di best practice. Dari hasil wawancara dengan Ibu Wayan Sukasih selaku Director of Sales and Marketing di Grand Miras Resort and Taloso Bali, beliau mengatakan bahwa memasarkan suatu produk baru biasanya memerlukan biaya dan effort yang besar, serta harus mengetahui terlebih dahulu manfaat dari suatu produk baru tersebut. Apabila memasarkan produk baru yang sudah ada, kita harus membuat produk baru tersebut ada nilai spesialnya yang membuat customer merasa produk tersebut benar-benar valuable. Timing yang tepat saat memasuki pasar yaitu pada saat produk itu ready. Jangan memasuki pasar saat produk belum ready. Saat produk sudah ready, barulah mencari momen yang tepat untuk memasarkan produk tersebut. Dalam memasarkan suatu produk secara virtual, yang perlu disiapkan yaitu foto, video, dan media. Manfaat dari pemasaran secara virtual ini memudahkan customer dalam membeli produk. Biasanya mereka akan searching dan mencari review produk tersebut supaya tidak ragu. Hanya saja kekurangan dari pemasaran virtual yaitu di ongkos kirim dan waktu yang dijangkau. Selanjutnya di kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang kami buat pada tugas kami di program manajemen produk yaitu produk manajemen adalah fungsi strategis maupun fungsi organisasi dalam perusahaan yang berurusan dengan pengembangan produk baru, pembenaran bisnis, perencanaan, verifikasi, perkiraan, penetapan harga, peluncuran produk, dan pemasaran produk atau produk di semua tahap siklus hidup produk.
Pentingnya product management yaitu untuk merasakan sinyal pasar dan menggerakkan mood pasar sedemikian rupa sehingga ide-ide cemerlang diubah menjadi produk yang bisa diterapkan dan dipasarkan. Pengembangan produk baru tidak lepas dari biaya, ketidakpastian, dan risiko kegagalan. Dalam urutan memasuki pasar atau order of market entry merupakan salah satu isu kontroversial. Dalam konteks ini, pilihan strategis bagi setiap perusahaan adalah apakah ingin menjadi pionir atau first mover, ataukah menjadi imitator atau follower. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Pemasaran secara virtual tidak jauh berbeda dengan pemasaran secara offline. Cuma bedanya kita melakukan kegiatan itu memanfaatkan media sosial online. Produk-produk yang dipasarkan dalam lingkungan virtual bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada physical product, transaction related product, dan virtual product. Kemudian saran yang dapat kami berikan kepada pihak hotel agar lebih di-make sure kembali dalam meluncurkan suatu produk baru. Sebaiknya para karyawan yang bersangkutan diberikan sebuah pelatihan terlebih dahulu agar benar-benar paham dengan produk tersebut. Karena karyawan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam meluncurkan suatu produk baru tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.